kali ini saya akan melanjutkan film Fight Back to School yang kedua ini. Di sini Stephen Chow akan kembali menjadi mata-mata di dalam sekolah bersama temannya Tat untuk menangkap sekelompok teroris. Nah, bagaimana keseruan mereka di dalam misi ini? Oke, sebelum kalian nontonnya, alangkah baiknya kalian nonton dulu Fight Back to School yang pertama guys ya, agar kalian tidak bingung dengan tokoh yang ada di dalam film ini. Tenang, linknya nanti saya sematkan di deskripsi. Oke lah, tanpa sudah gurau di awal, mari kita langsung ke alur filmnya. Check this cerot. Film dimulai dari Cho Sing Sing yang kembali melatih para bawahannya untuk menyelamatkan Sandra yang sedang diculik. Akan tetapi seperti biasa, karena Choi ini polisi yang suka ngelantur yang membuat semua bawahannya tidak bisa membedakan mana Sandra dan mana teroris. Nah, setelah latihan, Cho ini tidak lagi menjadi atasan mereka karena akan dipromosikan naik pangkat. Setelah kembali ke kantor, Cho yang sedang nongkrong dengan Ted di warungnya si Ayen tiba-tiba kedatangan seorang pria bernama Sam yang sedang ngacaprak tidak paruguh di kantor tersebut. Nah, karena Ted sangat kesal dengan si Sam, dia pun berniat akan menyiksanya di sebuah ruangan. Akan tetapi dan tiba-tiba datang atasan mereka yang bernama Ibu Lydia. Nah, karena si Sam merasa teraniaya, dia mengadukan kepada Lydia. Namun Lydia tak menghiraukannya dan bahkan malah memukul Sam. Singkat cerita, ternyata Ted dipindahkan tugas sebagai keamanan regional, sedangkan Cho menjadi polisi lalu lintas. Nah, suatu hari saat Cho sedang bertugas, dia malah ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu adalah Wong dan teman-temannya. Sebenarnya Cho tidak ingin menilang mereka, akan tetapi karena Wong dan teman-temannya menyindir Cho yang turun pangkat, akhirnya Cho menjadi menilang mereka. Bagus ya. Di suatu hari saat Cho sedang memanggang sosis di pinggir jalan, tiba-tiba Tat datang dan mengatakan jika mereka sedang menangani sebuah kasus besar, lalu pergi begitu saja. Dan ternyata Tat akan menggerebek sebuah tempat persembunyian para teroris dari Inggris. Dan di dalam gudang itu ternyata juga ada polisi lain yang akan menggerebek para teroris itu. Alhasil terjadilah salah paham yang membuat mereka semua ketahuan dan gagal di dalam misi ini. Singkat cerita, Cho ternyata sudah berpacaran dengan ibu guru Ho dan orang tua Ho menyuruh segera mungkin agar mereka berdua menikah. Namun Cho malah mengatakan jika dia sudah tidak punya biaya pernikahan lagi karena telah membeli peralatan karaoke untuk orang tua Ho. Buat apa coba peralatan karaoke? Aduh, ada-ada aja nih kelakuannya ya.
Nah, karena Ho tidak ingin membuat Cho malu, dia mengatakan jika tabungannya adalah tabungan yang telah mereka kumpulkan bersama-sama. Keesokan harinya saat di kantor, Cho akan dipindah tugaskan lagi karena kegagalannya di dalam polisi lalu lintas. Dia akan dipindah tugaskan ke sebuah pulau kecil yang sama sekali tidak ada kendaraan di sana. Karena Cho sudah muak dengan perlakuan atasannya, dia pun memutuskan untuk berhenti sebagai seorang polisi. Dan setelah itu, Cho akan kembali menjadi mata-mata di sekolah bersama rombongan Wong dan yang lainnya. Mereka juga akan menyusup ke sebuah sekolah elit untuk menjalankan misi ini. Tentu saja untuk masuk ke sekolah itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, ternyata si polisi kemarin juga sudah menyamar di sekolah tersebut. Sebut saja polisi ini namanya Ending. Setelah bertemu dengan Ending, mereka menemui seorang guru BP di sekolah itu yang ternyata dia adalah Tat. Nah, karena mereka takut ketahuan oleh rombongan polisi Ending, Tat kemudian berpura-pura menghajar Cho di dalam. Singkat cerita, saat Cho dan Wong di WC, Wong menggoda seorang cewek tomboy di sana. Selain itu, mereka pergi ke perpustakaan dan bertemu seorang cewek bernama Sandy. Nah, faktanya cewek tomboy tadi merupakan kakak dari Sandy ini. Seiring berjalan waktu, Sandy ternyata malah menyukai Cho. Singkat cerita, saat pelajaran agama, Cho malah membantah dan melawan ajaran dari Pak Guru yang mengakibatkan percecokan di antara mereka berdua. Tetapi setelah itu, dan karena kejadian itu, Tat langsung dipukuli oleh Cho di WC. Ternyata di WC sebelah ada polisi Ending dan temannya yang sedang mengobrol. Setelah itu, Cho langsung memperlihatkan Sandy untuk mencari tahu apa yang diobrolkan oleh Ending tadi. Dan di sini akan diperlihatkan jika Ending ini ternyata menyukai Sandy. Karena Cho terlalu serius memandangi Sandy, Ending pun jadi marah kepada Cho dan melemparkan sebuah bola basket kepadanya. Singkat cerita, saat pelajaran judo, Cho dipasangkan dengan Sandy untuk latihan. Akan tetapi, mereka malah melakukan ini. Aduh. Saat jam istirahat, Cho menyuruh Wong untuk memisahkan kakaknya dari Sandy agar Cho bisa mengobrol dengannya. Nah, saat mereka sudah bersama, Cho menanyakan seorang bernama Mechan kepada Sandy, namun ternyata Sandy tidak tahu tentang Mechan. Dan saat mereka menghampiri kakak Sandy, ternyata dia sedang bercipukan dengan Wong. Waduh, nang banyak si Wong. Nah, karena hal itu, Sandy pun juga meminta Cho untuk mencipoknya. Waduh, menang banyak juga ini si Cho.
Di saat mereka akan menuju ke kantin, mereka berdua dicegat oleh Pak Guru Wong yang menanyakan rahasia untuk mendapatkan seorang wanita kepada Cho Sing Sing. Singkat cerita, saat mereka berdua sedang makan siang di kantin, datanglah Ibu Guru Ho ke kantin itu juga. Alhasil Cho pun menyamar untuk menghindarinya. Namun penyamarannya itu gagal karena Tat yang datang lalu memanggilnya. Dan karena semua perkataan Tat tadi, Sandy pun menjadi ngambek kepada Cho. Setelah itu Cho diajak Tat ke ruang guru. Dan di sini ternyata Tat dan bosnya dia merencanakan untuk mengeluarkan Cho dari sekolah agar tidak ikut campur dalam misi teroris kali ini. Singkat cerita, ternyata para teroris Inggris itu akan segera menyerang sekolah dan para polisi rombongan ending pun sudah mengetahui hal tersebut. Nah, ternyata si Sandy masih berada dalam sekolah dan yang lebih parahnya, para murid-murid juga sedang menyiapkan untuk acara malam Natal di sekolah. Merry Christmas. Saat mereka semua disandra, untunglah Wong menelepon Cho yang sedang tidur di rumahnya. Look at a mobile frequency heading out from around here. Can't you jam the signal? I can't, it's here. Scene lalu berpindah ke Sandy dan Ding yang akhirnya ketahuan oleh para teroris. Dan saat mereka terpojok, tiba-tiba datanglah Ted bagaikan seorang pahlawan. Sementara itu Cho mendatangi markas polisi yang saat itu ia pimpin untuk meminta bantuan. Kembali ke Tat yang sudah berhasil mengalahkan beberapa teroris dan membebaskan beberapa murid dan menyuruh mereka kabur melalui lubang pembuangan. Tapi dengan bodohnya dia malah meledakkan lubang itu yang membuat dirinya tidak bisa kabur juga. Ada-ada aja coba kelakuan Mamang satu-satu ini ya. Singkat cerita, Cho dan para bawahannya akhirnya sampai di sekolah dan berhasil mengalahkan semua teroris dan membebaskan para sandera.
Saat Chow akan menyelamatkan Tat, ia melakukan sebuah trik yang membuat pimpinan teroris itu tidak bisa berkutik alias tertipu. You fool! 收埋喺邊啊？收咗喺背脊，誒，係咩？入晒裏邊啦。 Setelah itu Chow pun akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi seorang komisaris. 不過呢啲對於我嚟講，只不過係皮外傷。我想叫白姐。叫白車啦！ Di akhir scene, Chow mendatangi Hao untuk meminta maaf. Akan tetapi, ternyata Guru Hao sudah bersama dengan Guru Wong yang sudah mendapatkan rahasia cara mendapatkan wanita dari Chow. Waduh. 我有話嚟追你咩？呢條粉腸叫我長腳，邊個叫我打邊個？ Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengendingkan. Waduh, gimana? Udah puas ketawanya? Mau lanjut atau enggak nih bahas film-film dari Stephen Chow? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subrek. Terima kasih. Cerah.